Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Fikri dengan NIM 23073060. Baiklah, di sini saya akan mencoba membuat simulasi pengendalian motor DC menggunakan aplikasi Tinkercad. Baik, di sini saya akan mencoba 3 rangkaian. Yang pertama yaitu menggunakan saklar, yang kedua menggunakan resistor atau sensor cahaya, lalu yang ketiga menggunakan potentiometer atau Arduino. Baik, kita masuk pada rangkaian yang pertama menggunakan saklar. Komponen yang pertama yaitu kita memerlukan baterai, lalu setelah itu motor DC, lalu kita menggunakan saklar. Rangkaian pertama yaitu kita sambungkan positif baterai ke saklar. Kita rubah warnanya, kabelnya menjadi warna merah. Lalu negatif baterai ke negatif motor DC. Lalu kita akan coba start simulasinya. Baik, saat saklarnya hidup, maka putaran dari DC motor ini akan berputar. Tapi jika kita tekan, dia akan mati. Kita off-kan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan sensor cahaya. Kita siapkan lagi baterai. Geser dulu ini ke sini. Lalu kita membutuhkan fotoresistor sebagai sensor cahaya. Lalu kita ambil motor DC nya. Lalu kita hubungkan positif dari baterai ke sensor cahaya. Kita ubah warna kabelnya dulu menjadi merah. Lalu dari terminal 2 sensor cahaya kita sambungkan ke positif motor DC. Lalu negatif baterai ke negatif motor DC. Oke, kita start simulasinya. Nah, maka di sini ini sensor cahaya, jika cahayanya berkurang maka putarannya akan lambat. Tapi jika cahayanya makin terang, nah, itu akan terjadi putaran motor DC-nya menjadi cepat. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 3 menggunakan potentiometer atau Arduino. Kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita membutuhkan baterai, lalu kita membutuhkan breadboard,
Setelah itu kita membutuhkan Arduino R3. Lalu bahan selanjutnya yaitu motor DC. Kita bawa ke sini. Lalu setelah itu kita membutuhkan resistor. Kita membutuhkan potensiometer. Kita letak di sini. Lalu habis potensiometer kita memerlukan dioda. Dioda letak di sini, tapi arah garisnya ke atas. Habis itu kita menggunakan transistor yang NMOS ini. Kita letakkan di sini. Lalu bahan selanjutnya kita menggunakan multimeter. Kita memerlukan dua multimeter, yang satu untuk voltase, yang satu lagi untuk ampere. Baik, langkah yang pertama yaitu kita hubungkan terminal dari Arduino yaitu 5 volt. Kita hubungkan ke positif dari sirkuit. Kita ubah warna kabelnya menjadi merah. Lalu setelah itu terminal ini kita hubungkan ke negatif sirkuit. Ubah warna kabelnya menjadi hitam. Lalu setelah itu terminal ini kita hubungkan ke kaki 2 dari potensiometer. Kita ubah warna kabelnya warna coklat. Lalu setelah itu kaki 3 dari potensiometer kita hubungkan ke positif. Lalu kaki 3-nya ke negatif. Lalu kita hubungkan kaki 3 dari transistor ke negatif. Lalu kaki 2-nya kita hubungkan ke 9 dari ini Arduino. Lalu setelah itu kita hubungkan kaki 3 dari
kita hubungkan ke dioda. Kita ubah warna kabelnya menjadi warna hijau. Nah, kabel ini kita ubah menjadi warna ungu. Lalu setelah itu kita hubungkan dioda ke sini, lalu positif baterai kita hubungkan ke kabel terminal positif dari breadboard. Jangan lupa kita ubah warna kabelnya, lalu kabel negatif ke negatif dari breadboard. Coba dulu warna kabel menjadi hitam. Lalu jangan lupa kita sambungkan negatif atas dengan negatif bawah dari breadboard. Lalu setelah itu kita hubungkan terminal negatif dari multimeter ke positif atau DC. Setelah itu terminal positif dari multimeter kita hubungkan ke terminal positif dari breadboard. Jangan lupa kita ubah warna kabelnya untuk menandakan kalau itu negatif dan positif. Lalu setelah itu kita hubungkan negatif multimeter yang kedua ke negatif putar DC. Warna kabel yang menjadi hitam. Lalu positif dari multimeter kita hubungkan ke positif dari motor DC. Warna kabel yang menjadi, lalu kita start simulasi. Sebelum kita start simulasi, kita buat codingannya terlebih dahulu. Kita blok, push, dan kita tempelkan codingan kita. Lalu kalau bisa kita start simulasinya.
Saya rasa rangkaian saya tidak ada yang salah, mungkin dari aplikasinya ada kesalahan, makanya nggak mau di start simulasinya. Belum di save. Save, lalu kita start simulasi. Kurang lebih caranya seperti itu. Di sini laptop saya agak error, teman-teman. Coba kita ulang lagi. Kodenya sudah. Nanti kalau ini bisa, jadi fungsi ini kalau potensinya diputar, maka tegangan pada voltasenya akan bertambah. Begitu juga pada ampere ini, ketika potensiometer ini diputar, maka arus pada multimeter yang kedua, yaitu untuk mengukur ampere, maka arusnya akan mengecil. Ini tidak mau di start, teman-teman. Ulang lagi.
mungkin ini pengaruh jaringan teman-teman. Ini tidak mau di start simulasinya. Tadi saya coba sudah bisa teman-teman, tapi pas saya coba yang untuk kedua kalinya nggak bisa. Apakah ada yang salah kodenya atau gimana? Mangga. Wih, lama ya. Santai kalau kami ini. Pakai sepatu kan? Kok lucu kok? Baiklah, kurang lebih seperti itu. Ini karena masalah pada aplikasinya tidak bisa di start simulasi. Kurang lebih caranya seperti itu. Cara simulasi menggerakkan DC motor menggunakan Arduino Uno R3. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.